Oke, selamat datang di Indie Corner, channelnya dari Karangasem Indie Movement. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Ya, siapa Keroyokan. ini? Siapa ini, Cek? Bintang tamunya sekarang? Kita kedatangan Stepping for Silent. Ya. Koploknya dulu. Cuman bertiga. Apa kabar nih? Stepping for Silent. Baik. Masa pandemi sehat kan? Sehat. Sehat tapi nggak ada penghasilan. Sama ini. Kayaknya semua orang mengalami hal yang Mengalami ya, sama ya. Ini kalian cuma bertiga nih. Ya, drummernya. Oh, kamu. Oh iya. Bukan saya Jadi co-hostnya. Prilly jadi co-host saya hari ini. Jadi kalian bertiga ya datang ke sini ya? Ya, karena berhubung personil kita cuman lagi 3 orang aja sih. Loh, kok bisa 3 sekarang? Yang lainnya mana nih? Kebetulan drummer kita lagi fokus di gini ya, di gym Gym trainer. trainer. Otot. Oh, Dia jadi fokus untuk jadi binaragawan kayaknya. Ya. dia jadi pelatih apa Oh, gini? kalau itu saya kurang tahu ya, pokoknya otot. Oh, berhubungan Ototnya dengan besar. otot. Oke. Hubungan dengan otot, kesehatan. Kesehatan. bagus juga kan Dan buat kita. teman-teman yang pengen tahu silakan cari sendiri. Iya. Barangkali bisa DM Follow Instagramnya ya. Instagramnya Siapa dia. namanya? Eka Sutarso. Oh iya Kak Sutarso. Salam buat Eka, drummer. Jadi gibahin Eka Berarti ini. nggak main gini drum lagi sekarang ya? Bukan main drum lagi, Bro. Pakai gini Barbel ya? Main barbel. Iya. sama-sama berat. Iya, sama berat. Jadi Stepping hari ini ada di podcastnya Indie Corner ya, baik Karangasem Indie Movement spesial pada episode kali ini. Ya, betul. Jadi ada Stepping for Silent. Nah, mungkin bisa dikenalkan dulu teman-teman dari Stepping for Silent ada siapa aja nih? Oke. Dari kanan nih dulu. Ya, nih. Oke, saya sendiri saya sendiri Agus di bass. Was ya. Saya Terus? Bayu dari Stepping ya. Sebagai Sorry. vokalis ya? Sebagai vokalis ya. Vokalis kalian screamer ya? Screamer. Bukan Oke. streamer ya, screamer. Screamer bukan pakai T. Kalau Terus yang saya- satu ini Iya, tadi. yang Satu kawah ini agak ricoh sedikit ya. Kalian tidak tahu saya, Boy. Waduh. Orang masa nggak tahu, Boy. Ya oke, nama saya bisa dipanggil Ega ya. Saya gitarisnya saya. Boy. Alias? Gitaris. kemarin ngakunya Alex. Tapi ada nama lainnya itu Bram Bram, kayaknya. ya, Instagram Mas Bram. Biasa di follow kan, siapa tahu ada Iya. cewek-cewek kan. Banyak yang follow. Cewek apa? Cewek. Oh, Cewek jadi-jadian. aduh. Iya, bisa. Jadi Stepping for Silent ini ya, ya bagi yang sudah tahu maupun yang belum tahu, cukup sering malah melintang juga ya beberapa tahun silam nih. Ya, betul. Kira-kira nih awal Stepping So, berdiri. berdiri ini kapan sih? Mungkin yang ada yang belum tahu mungkin. Ya, saya juga belum tahu ini. 2011 ya kalau. Oh, enggak. 2012. Oh 2012. Waktu itu 2012. mau acara yang di harddisk tuh. Email kayak. Email ya betul. Oh ya. Cara Ya, email. mungkin Om Bewok pasti ya tahu lah. Cara email ya. Waktu itu Anda Barengan. kurus ya waktu itu. Tolong. Body shaming. Shaming ini body shaming. Tolong ini pasalkan ya pemirsa. Jadi kali ini disupport oleh Lokalan Pride. Jaka. Jaka attack. Jaka tingkir. Jadi Stepping berdiri tahun 2012 ya. Ya. 12. Jadi bulannya belum enggak ingat. Mungkin pertengahan kali ya? Pertengahan. Pertengahan Ya. Berapa personil tuh, Ya? Jadi waktu itu berapa tuh personilnya nih? Sampai sekarang sisa 3 ini. Oh dulu itu berlima kalau nggak salah. Berlima ya? Berlima. Kita berlima waktu itu. Masa satu lusin ya? Banyak krunya soalnya. Ya, soalnya gini ya, kita dulu berlima, ada saya di gitar, ada Gusmang. Kamu di bass dulu. Enggak, aku di gitar pertama, ada Gusmang Snow in Hell. Sekarang ke Snow in Hell. Gusmang. Ya, juga pertama Mas Bang dapat Stepping. Iya. Bass. Dia main bass. Nih si Agus udah di vokal, si Eka drum, ada teman kita lagi satu namanya Nanta. Dia gitarisnya. Nantas ya. Oh, Nanta Toel. Ya, Nanta Toel. Dia ya pencetusnya sebenarnya. Ya. Saya sama saya di mana waktu itu? Belum masuk ini Belum lahir. Belum lahir masuk ya. belum lahir. Ini Belum lahir. Iya, udah. Masih ingusan deh. Masih ingusan. Jangan. Yang ngasih nama Dan buat apa? teman-teman yang belum tahu ini
personel kita ini semua tua-tua banget ya. Yang paling muda itu saya sendiri. Waduh. Sorry. Jangan lingsir. Yang ngasih nama Stebing siapa itu, Cek? Kira-kira? Siapa Gus? Coba. Ya si Nanta. Oh ya. Sebenarnya gini ya, pencetus band ini Nanta. Eka ya. Bukan. Eka yang ngasih nama Stebing. Yang gini ya, kita luruskan ya. Yang pembentuk band ini Nanta Toel. Terus yang ngasih nama Eka ya. Eka yang ngasih nama Stepping for Silent gitu. Eka. Tapi pencetusnya kan Agus sama Toel ke pertama ya. Terus Agus sama Toel buat band Stepping for Silent, mau acaranya di Ardis kan. Waktu acara di Ardis nyari Eka drummernya, akhirnya Agus, Toel baru Eka. Toel, Agus baru Eka. Iya. Baru dapat 3 terus nyari saya. Kok bisa kamu dicari, guys? Ceritanya nih gini ceritanya nih. Tolong ceritakan ini. Ada pilihan lain. Ceritanya gini. Gini ceritanya nih. Pengalaman pribadi kan. Iya. Oh, itu curhat. Nih sebenarnya yang ikut diajakin nama Toel tuh si siapa? Sulap. Sulap. Ya, si Bogel. Christian Bogel. Si Bogel diajakin, kalau Bogel nggak bisa kan nyari si Gusde. Oh. Gusti Last 21. Waktu itu aneh nongkrong sama Gusde gitu. Nah, Jadi ente nongkrong. iya, aneh nongkrong sama Gusde, ya kan. Terus si Nanta ngajakin si Gusde, Gus mau nggak gabung sama band kita. Waktu itu si Gusde punya band namanya Last 21. Lagi fokus di Ya. sana Ya. Dan waktu itu Gusde juga main di acara ini. Oh, Ya. Waktu itu ada aneh kan. Wih sama adikku aja nih. Yang masih musa nih. Jujur aku deg-degan loh waktu itu. Main band. Serius. Jadi anak band nih. Jadi anak band sekarang. Jadi itu panggung pertama. Panggung pertama. Itu waktu itu udah ada gininya belum? Lisensi jadi anak bandnya belum? Belum ada. Saya masih Anak nongkrongan. anak desa kan, siapa anak desa. Terus ya itu. Terus diajak sama Nanta, latihan lah di rumahnya Nanta, ketemu si Janco Agus gitu. Wah, Agus kan belum. Wah, mabuk dia nih. Enggak, waktu itu ketemu. Kamu nih. Waktu itu ketemu lah Agus, terus kekurangan waktu itu kekurangan pemain gitar Gus ya. Main bass ya. Main bass ya. Ya, waktu itu aku kenal sama Gusma, akhirnya aku ajakin Gusma. Terbentuklah Stepping waktu itu berlima dengan formasi yang saya bilang tadi Oh, gitu. yang tadi ya. Kalau pertama genrenya itu emo. Imo ya, Ya. masih. Kita masih Masih cover lagu bukan cover lagu lagu kita lagi sendiri. Itu tahun berapa ya? 2012. 2012. Waktu acara di Ardis. Oh ya, waktu lagi boomingnya. Killing Me mungkin ya. Iya waktu itu. tapi ya. kita bawa Asking mungkin ya. potret kehampaan. Iya, waktu potret itu. kehampaan. Sama emo lokalan sih. Serai, Behind the Wall. Behind the Wall. Bumi yang terluka. Iya. Woi, itu Woi, mantap tuh. Legend lagunya. Teguh. Siapa yang punya Anda legend? Ada inspirasi. Inspirasi. Jadi dulunya kan Agus punya band juga kan kamu sebelum di Stepping ya? Iya, Aku sebelumnya. pernah nonton tuh. Sekelas info kali ya. Oh, iya, Waktu di sekelas gedung kesenian. Ya, oke. Jangan bahas band dia, jangan bahas. Bahas TB. Sama Eka aja kan? Tolong, Sama Eka juga. jangan. Ada lain. Jangan bahas band lain. Yang sama Gus Hari? Gusa, Beda? ya itu kan. Oh, itu ya. Oh, ya. Saya Pak. Kita dulu skip aja, kita lihatnya itu. potong. Jadi arti kata Stepping for Silent ini apa sih? Stepping itu sebenarnya diartikan bisa sebagai pemecah kesunyian. Iya. Ya, kalau diartikan sih Stepping penyecah memecah. Memecah kesunyian. Memecah kesunyian. Enggak boleh ada yang sunyi kalau ada stepping gitu. Artinya gitu, Bro. Dilarang diam-diaman lah. Enggak usah diam. Kalau diam jangan nonton Harus stepping, mosing gue. lah ya. Harus mosing. Minimal mosing. Ya, minimal. Ya. Jamuran lah. Ya, seperti itulah. Oh, jadi Stepping for Silent artinya memecah kesunyian. Yang harus pecah. Dengan Kesunyian. distorsi ya. Woi. Iya, jelas. Itu yang punya nyiptain nama band itu si Eka. Enggak, sebenarnya yang punya ide kan si Toel, tapi Ya, yang kasih nama si Eka. namanya si Eka. Yang ngasih nama si Eka sih. Wah, terinspirasi dari mana dia itu? Gua nggak tahu. Kalau itu saya kurang tahu ya. Wah, Saya iya. kan istilahnya diduduk saya. Nanti jadi gym trainer. Disuruh nge-jam nanti aku gitu. Iya, Sarah. Jadi pada waktu itu Stepping for Silent masih cover lagu. Jadi untuk genrenya waktu itu apa ini? Emo sih. Emo Pertama kita sebenarnya. Emo dulu. Iya, emo. Emo yang scream. Waktu itu ya zamannya itu dah yang mau Ya. killing Asking kalau gitu gitu ya. Tapi versi kerasnya. Iya. Iya. Aduhnya lah.
Habis kita cover lagu, inisiatiflah kita buat lagu kan. Untuk lagu sendiri ya. Buat lagu sendiri, akhirnya kita beralih ke post hardcore waktu itu kan. Kita ke post hardcore. Single pertama kita apa Mas? Lupa. Kiss Me and Kill Me. Oh mungkin ya. Iya. Oh, itu yang pertama. Ya, jangan jangan keliru, jangan keliru ya. Kan orang-orang Iya. berpikir kita bukan Delapan 8 dunia bukan. Oh, Kiss Me and Kill Me. itu. Kiss Me and Kill Me single pertama kita. Oh, Tapi aransemennya bukan begitu. Bukan seperti ini. pantas Kiss Me and Kill Me. dari judulnya udah emo banget, Kiss Me and Kill Me. Oh, kirain Ada yang kesan ke-8 dunia. metal-metalnya. Ada. Waktu Addicted Rock Fest Oh, Rock itu Fest. ya Ya, itu betul, Kiss Me and Kill Perdana Me itu Kiss Me and Kill Me perdana. Selain itu bawain lagunya siapa lagi saya? Nah waktu Nah, waktu di Addicted kita bawa lagunya Attack. Wih mantap. Attack. Tek-tek. Saya juga enggak ya. Jadi memilih untuk ke post hardcore ini karena memang pengen upgrade seperti band kebanyakan yang lagi digandrungi Iya. apa gimana? Ya waktu itu kan post hardcore Lagi booming-nya ya. Wah, waktu itu Asking Alexandra lagi ngetrop Iya, Bang. itu. Ngetrop. Top. Pokoknya Asking. post hardcore lebih susah dimainin ketimbang emo ya. Iya sih, kita Karena kan di part-part. Jadi waktu pergantian si Agus dari basis vokalis ya, Vokalis ke basis itu gimana tuh prosesnya? Ini. Waktu Bayu masuk, enggak gara-gara si Gusma mengundurkan diri. Gus mau mundurkan diri. Dia mengundurkan. Mungkin ada kesibukan kan. Keren Dia dipecat. bilang enggak ada pecah-pecatan di band kita, enggak ada pecah-pecatan ya. Di band kita enggak ada pecah-pecatan. Kita Ya. nggak ada Men itu Cuman yang dulu itu diasingkan aja. Sorry. yang dulu itu berarti kan dipecat. Enggak Apa dia mengundurkan diri atau ada kesibukan lain? ya mungkin Oh segini Ya, oh ya. Dia mungkin ada kesibukan lain kan. Oh, iya. Mengundurkan diri. Kita ya terimalah. Pada akhirnya jangan bahas ke situ dulu kan. masih panjang nih. Panjang ya. Kita bahas waktu si Gusmang keluar. Iya. Si Gusmang keluar nggak ada basis, akhirnya kita sampai nyalip vokalis Gus. Siapa namanya? Yang bolong kupingnya besar. enggak itu udah sebelum Oh sebelum Iya. Jangan dibasah. Siapa itu bolong kupingnya besar? Ada pokoknya. si Ya. Arya Brandes Oh, tuh. Brandes. Ya, Dulu iya. sebenarnya Main dia rock. yang vokal. Iya iya. Siapa sih? Dia deadcore banget tuh. Nah, karena dia nggak cocok kemu, Iya. nggak jadi gitu loh. Oh ya. Nah, Kurang seru ilmunya nggak dapat gitu loh vokalnya. Terus Bayu Janco kapan masuknya? Belum. Belum juga. Lama. Oh, lama. Prosesnya lama. Ini prosesnya Masih ada ceritanya. masih. Terus pada akhirnya Gusmang keluar, saya ada di basis. Oh, sempat jadi basis. Nah, Sempat ngepas akhirnya nih sepupunya si Agus jadi gitar. Siapa? Si Coplak. Oh, si Doplak. Si Doplak pernah Jadi di kayaknya panjang banget di story-nya. ya banyak Pergantian personilnya itu Iya. Gonta-ganti. Deket-deket. mungkin kalau dipikir-pikir hampir seluruh orang Karangasem mungkin Iya. pernah trial di Anak streaming. tongkrongannya semua pernah Iya, trial iya. ya. Terus si Doplak masuk, akhirnya kita main di Bandem. Ada fotonya loh. Oh, Acara Indosiar dulu. Indosiar tuh. Ah. Indosiar X Telkomsel. Ya waktu itu Anda masih kurus. Main sama Mick Pick juga. Iya, Mitpi. Iya. Waktu itu udah ada gini belum? I'm just a kid. Udah 2010. Udah, boy, udah lama. Kenapa kita nanya dia? Kita, bro. Tanya kalian dong. Jangan berbalik seperti itu, Bro. Jangan aja bahas ragil di. Iya. Dua. Oh, sama. Om ragil. Dikat aja. Sorry om. Saya ada maksud. Itu sih. Terus kelanjutannya sebelum Janco masuk, Belum nih. Terus kita main di Bandem, si Doplak masuk, terus habis itu si Doplak keluar. dia keluar karena Kesibukan kan sebelum Sibuk hancur juga. kan. Belak hancur kan. oh ya, Si Doplak kan belak hancur kan. Fakta ini fakta. Iya. Si Doplak keluar. dia di karena sini belak juga tapi hancur. beda. Ya, mungkin si Doplak enggak serak mungkin dari underground gitu kan. Dari belak hancur ke underground mana nyambung. Gitu kan. Yang ada di death metal. Death metal. Iya. Iya. Setelah itu, Metal. oh, metal tuh bahaya. Setelah itu kita nggak cocok sama Nanta. ya. Belum, Bro. Belum. Hah? Belum. Belum juga. Belum. Akhirnya karena kita berempat ingin mau formasi baru, terus kita nyari Zibayu nih. Oh. Taunya saya dari mana? Oh, taunya Nah. dari Memang hubungin langsung apa? Enggak, gini ceritanya nih. Pilih itu. Aku kan berteman sama Nanta waktu itu. Ah. Terus Lupa nggak? Nopet juga bisa. Iya. Wah, iya. sebelum Nobel sebelumnya. Belum masuk. masih ada gayanya belum. Historinya Panjang. historinya masih panjang kan. Terus waktu itu kita si Toel bilang gini,
Gus kayaknya di Frederick ada screamer di sana kayaknya namanya si Bayu gitu. Berhubung si Toel ini kenal sama Iko Jun gitu. Si Kojun. Oh. Terus aku sama si Toel ke sana nyari si Bayu. Terus si Toel nanya ke Bayu, bro kamu bisa nyekrim nggak? Bener nggak? Langsung di Kenapa? langsung di Ngapain tempat, kamu nyekrim di sini? Lebih baik setuju aja gitu. Oh, iya. Sabi itu. Bener nggak bener? Serius? Abi banget. Bener. Serius? Nah, akhirnya si Bayu mau. Enggak, gue masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir. Pada akhirnya mau ente kan? Iya. Ya, itu. Akhirnya singkat cerita Bayu mau. Kan? Gabung lah ya. Gabung di Stepping Porcelain. Dan jujur waktu itu tanpa sepengetahuanku aku nanya sebelumnya sama dia vokalis yang lama kemana. Jadi dia bilangnya vokalis yang lama masih ada. Cuman Jarang main gitu. dia bilangnya mau dirotasi. Jadi pindah posisi. Ya pindah posisi lah. Iya. Jadinya kita mau ada 2 vokalis. Iya sempat ya waktu itu kita Dua vokalis. kita. Pernah ada 2 vokalis. Pernah ada. Enggak sih, salahnya 3 ya? 3 Wah, ya ada clearnya 3. Kalian vokalnya. Lupa no. Kalau Bener. Pertama kali panggung aku main di Bunga. iya Bunga Adria. Bunga Adria. Bunga Kalau nggak Adria. salah, benar kita request 3 mic, 2 vokalis, 2 screamer, 1 Yang clean. clean. Iya bener. Dan habis main kita dikasih Jake Daniels. Itu main. Betul. Bayaran yang sangat-sangat nikmat ya. Jadi itu awal gabungnya Jancu ya tahun Pertama. tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2000 13-an kayaknya ya. 13-14 kalau nggak salah. 13. Dan waktu itu pun kita terakhir manggung sama Nanta. Terakhir. Manggung. Terus kita mungkin Nanta ada beda Sibukan pendapat ya. kan. Iya, Beda Biasa. Genre lah. kan mungkin ya hengkang dari Stepping Porcelain. Terus kita bertiga ini pikiran kan gimana caranya ini. Enggak bertiga sih, berempat. Karena Eka waktu itu udah Iya. Lupain mereka. Ntar dilempar Karena batu. Anda nggak pernah kumpul soalnya lupa aja. Nah, akhirnya berempat kita memutuskan untuk buat lagu. Oke, jadi waktu Nanta Toel pas nggak sejalan dengan kalian tuh gimana? Terus kita berpikir nih gimana biar band ini lanjut kan. Enggak, waktu itu awal permulaannya kalau nggak salah dari waktu kita latihan. Sesudah manggung, kita kan sempat latihan. Iya. Latihan. Ya maksudnya gitu kita buat gini biar band ini lanjut kan. Iya, tetap lanjut. Terus waktu itu kita masuk Nopet kan. Belum. Awal kebuntuan itu waktu kita latihan. Karena kita ngerasa waktu latihan Iya. banyak gimana ya? Banyak nggak cocoknya gitu Iya. loh. Banyak nggak cocok. Terus ngerasa pemikiran si A dan si B itu beda banget. Ya. Jadinya kita berusaha berpikir gimana kedepannya untuk band ini tetap jalan lah. Ya biar sambil cari chemistry sama yang cocok-cocok ya. Iya. Benar-benar. Ini ya. Trial lah. Singkat cerita kan si Nanta udah Cabut. Udah. hengkang. Terciptalah lagu Kegelapan Dunia waktu itu. Waktu itulah berarti kita Pak Berselang lagu berapa Kegelapan tahun Dunia. tuh ya? Iya, Wah, masuk Ilmi masuk Kia itu lagu Nopet, pertama. masuk Nopet terciptalah lagu Kegelapan Dunia. Wah, lagu horor itu. Lagu horor nih biar kalian tahu ya. Banyak histori di balik lagu ini. Sumpah. Enggak ada. Itu udah pakai synthesizer ya? Belum. Oh, Belum ya? Masih jalan panjang. Masih panjang. Pokoknya siapkan kuota Anda pokoknya. Siapkan kuota Anda untuk menonton Siapa video tahu ini. yang kepo stepping. Buat yang nggak pengen tahu juga nggak masalah. Begitu sih. Nggak penting banget sebenarnya band ini. Waktu itu kita pertama kali namanya recording di mana itu? Depan. Devan. Di Devan. Depan. Ya tercipta lagu Kegelapan Dunia, boy. Waktu itu lagu Kegelapan Dunia, bro. Wow. Ingat nggak? Sebelum kita record ada banyak kejadian. Wih, banyak kejadian. Contohnya Apa itu? tanah longsor. Iya, serius. Tanah longsor Serius, yang di gimana? Sangiang Ambu. Serius. Oh ya. Oh iya. Maksudnya proses mau Ya, berangkatnya. mau berangkat. Oh iya. Nah, dan anehnya lagi, setiap kita bawain lagu Kegelapan Dunia, Hujan. entah itu mengandung nuansa magic atau gimana, pasti ada hujan. Hujan. Serius. Jadinya kayak gimana ya? Kayak, Wah, ini kayak kita lagu- punya filosofi sendiri gitu. Iya. Wah, Di ini- balik lagu ini tuh Iya. bener-bener bikin
bikin merinding. Ini lagu Lucifer nih, lagu pengundang. lagu pengundang ini satanis. Mungkin gara-gara petikan awalnya. Iya. Horor. Horor itu horor. Rap awalnya. Nah, ceritanya kita take Kegelapan Dunia, habis itu kita take Kiss Me Kill Me. Kiss Me Kill Me dengan aransemen Retake ini ulang metal apa tuh post hardcore. Post hardcore masih post hardcore. Kita masuk post hardcore Retake ulang waktu itu. berarti. Ya. Oh. Dulu kan Kiss Me Kill Me kan emo. Kita ubah dari post hardcore. Post hardcore dan langsung lah. Itu. Sampai sempat baru 2 lagu ya. ya, kita punya 2 single waktu itu. Kegelapan Dunia dan Kiss Me Kill Me. Woi, waktu itu bro, dengan lagu seperti itu udah wah. Ya, pada waktu tapi itu ya. setelah Kiss Me and Kill Me kita sempat buat satu single yang akhirnya nggak pernah kita bawain dan benar-benar kita hapus. Wah, Apa itu? lupa. Lagu yang mana tuh? Lagu yang sorry nih ya, yang mirip kayak Shocking Truths. Oh iya. Ya, udah. Salah satu lagu Si yang Eka kan buat gininya apa Iya. liriknya? Iya betul. benar kayak pengen refreshing dengan genre-genre yang baru lah. Sesuatu Iya. yang baru. Kita pengen mengeksplor lah. Iya. Post hardcore sejauh mana sih post hardcore? Iya, betul. Jadi lagu-lagu itu diciptakan oleh siapa nih? Kita sih. Kalau bareng. Kiss and Kill Me Kiss Me Kill Me. Bareng. Bareng semua. bareng, Kegelapan Dunia. Kegelapan Dunia emang Itu kita. bener. Iya. Betul. Itu Kegelapan Dunia betul liriknya kita itu buat. emang Kalau Kegelapan gelap Dunia banget. itu yang buatnya pas di warungnya di sini loh. Kau Warung. punya warung di sini. Warung ente. Oh yang di sini. Iya, saksi nih. Loh, saksi. kok bisa di sana? Iya, karena kan waktu itu Nopit juga ikut Oh, kampung iya, itu. iya, Ya, musiknya emang di sini horor. buatnya. Iya. Kata kacannya baru ya Udah di rumah. pernah. Kalau kalian tahu lagunya, ada link downloadnya nggak? Ada sih kayaknya kan. Coba dengarkan lirik-liriknya. Di Reverbination. Ya, Revolution. Cari aja. Bisa Bikin cari. merinding. Gelap. Kalau nggak kuat. Sorry aja. Lawas itu lagunya lawas loh, tapi masih merinding didengar. Yuk, post hardcore tapi kayak black metal ya. Iya. Betul kan? Pokoknya lirik pertamanya lirik kuasai dunia. Nah, itu. Iblis sudah dalam kuasai dunia. kegelapan gitu. Rap awalnya keren. Keren Wih. sekali, keren. Disuruh mengajak kita bertobat. Padahal personelnya nggak ada tobat. Sekarang udah pernah keluar. Tidak, kita udah makin dewasa kan, Makin musiknya tobat. semakin dewasa. Tuh, bro. Ya jadi pas rekaman di Devan itu tahun berapa? 2014. Blas. Sekitaran 2014 2014. Iya sih. Rekam berapa lagu? Satu. Satu lagu. Tuh. dan gimana ya? Oh bertahap ya. Tahap. Pernah nggak sih ngerasain kayak pertama kali rekaman kayak Iya. ngedenger hasil gimana sih kita Wih, berjuang, kita Iya. Iya, Iya. bisa. wah dari perjuangan kita itu kayak sumpah 1 bulan itu gak berhenti. Ya, ya. Akhirnya kita bosan. Aneh juga, bro. Wih, saat tiap hari, Bu. Setiap ketemu Baru bangun sama nopet. Jadi lagu pembuka di pagi hari. Iya kan? teman selalu bilang, "Bro, lu udah denger gak lagu kita?" please denger. Kita sampai sombong sama teman-teman. Gua denger gua nih. Gua nih baru nih. Lu coba udah booming tipe gitu zaman itu ya. Oh iya. Dulu masih pakai Reverb ya? Gelap. Reverb Nation ya. Aura lagunya udah gelap. Antara bangkrut atau di band lagu kita. Di blacklist lah. Blacklist. Tapi Itu ya, identitas tapping depan dunia serius. Ya, Serius, identitas tapping bukan lagu-lagu kita yang baru, Dan bukan. sempat beberapa teman cerita mereka tahu Stabbing Porcelain tapi mereka nggak tahu personilnya. Iya, serius. Belum pernah nonton live tuh mereka. Beberapa orang dari mungkin daerah lain lah Ya, tahu lagunya. punya tahu bandnya tapi dia nggak tahu personilnya siapa. Apalagi tahu saya kan. Saya Ya. Karena waktu itu kan cuma hanya sebatas rekaman lagu tapi belum ada mereka belum tahu ya. Iya. Makanya nonton live-nya. sorry penyakan dulu doang. Sekarang nih, Bu, saya tidak bisa kalau nggak minum doang. Iya. 2014 rekaman, nyicil rekaman bertahap. Ya. Terus vokalis sudah dijancuk. Ya. Ega, basis si Agus. Dan drummer si Eka. Terus ada penamaan lain lagi. Nih, sebenarnya waktu kita Itu waktu itu rekaman Nopit bareng juga. ya sama Kismin Nopit. Oh berarti udah masuk 2014. Udah masuk. Akhirnya pada Oh, waktu iya. itu Nopit Hitam ya bukan? ya di akhirnya Nopit keluar juga dari Stabbing kan ada. Nopit ya akustik kan, Bro, waktu itu kan. Iya. Lagi bucin dia soalnya. Si gini pernah kan waktu di
Petong. Edisional. Kalau kita membahas itu kan edisional kan. Oh, edisional. Maksudnya kita ini. Kalau edisional banyak, Bro. Yang keluar masuk. Kita yang maksudnya yang berjuang Oke, sama oke. Yang Stepping. benar-benar bergabung lah. Yang benar-benar bergabung ada Sinopit ya. Playernya ya. Terakhir Itu masuk di setelah Stepping. si Enggak, Sanubari. Sanubari. Sempat ada personil Iya, Sanubari juga Sanubari masuk. kan? Sanubari ngisi lagu gini. Nah, Simple Jazz. Kiss Me and Kill Me Kismin juga. Kill Me, Kan Kismin Kill awal mulanya itu dari Iya. sampling. sampling. Karena kita nggak mungkin dong kayak kita bawain sampling terus-terusan. Kenapa kita Iya, nggak hire orang yang Iya. ada punya bakat Iya. walaupun Ya, bakatnya sorry, tolong. Walaupun Ana tidak bisa main keyboard, tapi kita ajakan nongkrong. Walaupun ada cuman goyang-goyang. Sorry ya. Kita bercanda ya. Tapi bohong. Ini digibahin nih Sanubari. Jadi Sanubari masuknya tahun 2000. Kalau tahun 18. Waktu Lupa ya? main di Semansa. Mansa pertama. Ah, 2015 kayaknya itu. 15. 15. Iya, ulang tahun. Oh ya. Pak Dewa ngamuk itu. Oh ya. Kita sampai Waduh. waktu main Gurunya di sana ngamuk ya. Ngamuk lu, Bro. Itu gara-gara potnya itu jatuh semua. Parah banget waktu itu, Bro. Iya. Kita main Betul, di iya. rusuh. Terlalu pecah. Kita juga nggak tahu kalau guru-gurunya nggak tahu. Kita main-main aja kan. Stop. Main enjoy aja. Sorry. Kita mungkin tapi kita bersyukur dapat main di SMA 1. Harusnya kita Betul. bilang salah satu sekolah lah. Aku nonton. nonton ya Inde nonton. Tapi di situ kan waktu main tuh basis terbesar Stepping kan semua maksudnya Iya. teman-teman Personilnya. circle di sana kan Iya. ada semua. Tapi di sana. waktu itu emang Rame. masa stepping banyak sih waktu. Anak Iya. kalang-kalangan Iya, orang-orang teman-teman SMA Bayu. kan. Teman kita. Teman-teman SMA juga banyak kan. Jadi pada waktu terbesar di Stepping kan bisa dibilang di anak-anak Semansa juga ya pada Iya. waktu itu. Kebetulan Iya, ya. Tuh, sorry. Gitu lah. Di Parisade juga banyak. Anda kan school di sana. Iya, weh. Saya masuk Makanya ada Parisade. school itu di Meksiko. Luar negeri masuk, Bro. Sekolahnya. Berarti di Pertama kali Oh, Gusti. Gusti band apa itu? Gus, kamu diomongin Gus. Bandnya Gusti Bukuang, Bro. langsung cekokin teman-temannya ya. Tiuan itu aduh. Mainnya core kan gimana ya? Kalau metal Enggak core. Sampai nama aku di Facebook enggak core, Bro. Enggak core. Karena tercintanya sama core. Oke juga Oke Kor. Waduh. Thriller core. Dan waktu berlanjut kan kita sampai post hardcore, kita jenuh post hardcore nih. Ubah genre. Ada fase jenuhnya juga. Kita jenuh ke post hardcore. Kita berubah genre jadinya ke metalcore. Metalcore. Ya, kita Lupa lagi itu metalcore. Ya, kita karena semakin dewasa kan. Semakin dewasa. Semakin cadas gitu. Iya, masa Ya. kita ancung-ancung terus ya? Bereksperimen. Kita benar-benar kita bereksperimen di setiap genre kita. Iya. Dan jadi tantangan tersendiri buat kita Iya. gimana kita buat masuk ke dalam genrenya itu sendiri sih. Iya. Jadi untuk perubahan genre itu dari post ke metalcore tuh gimana tuh prosesnya? Jadi apa kalian merasa jenuh? Apa semakin berumur sebuah band itu merasa kedewasaan bermusik itu patut diperhitungkan? Bereksperimen mungkin. Eksperimen. Ya, iya. lebih gini ya, kita bereksperimen dan lebih mendewasakan diri ya. Iya. Waktu itu kita soalnya semakin jalan, semakin latihan, semakin skill kita semakin meningkat. lah. Kan? Ya, tuh. Ya serius. Merasa tertantang. Merasa tertantang kan? Perkembangan band kita di setiap singlenya itu benar-benar signifikan. Iya, jujur kita main band ini orang-orang bodoh semua sih. Orang-orang bodoh semua nggak Orang-orang tahu bodoh gitu. yang berani mencoba. Berani mencoba, Iya. kita berani Tanpa les. tanpa apa itu les? Apa itu? Tapi, Tidak ada les. tapi seumur-umur nggak pernah sih dengar. Mungkin gini ya, mungkin gini kesimpulannya ya. Bukan merubah genre sih sebenarnya. Mungkin kenyamanan kita mainnya kenyamanan. gini lah gitu loh. Iya, iya, Ini nyamannya kita gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya merubah genre sih enggak. Iya. Cuman kita ini nyamannya walaupun ya ini metalcore, post hardcore, Ya, tapi tapi- ini nyamannya kita. Iya, tapi Gitu. kita menamai kita metalcore kan. Wow. Ente ngomong apa Bahlil? Blepot ibu saya. Boleh benar. Tapi kita kita hampir ke pon hardcore ya. apa itu pon Gimana hardcore? itu mainnya? Benar. Tapi serius kita waktu itu sampai ya
Seperti kata Agus tadi kan kita Nah, buat nyaman nyamannya. kita sendiri sih. Kita Iya, ya ada metalcore-nya tapi Iya, kita nggak kita melupakan post hardcore-nya gitu loh. Kita bukan monoton ke metalcore, bukan fokus ke metalcore banget. Kita bukan Nah. metalcore banget. Ada nuansa post hardcore-nya. Mungkin kita bisa dibilang new metal lah. iya ya Betul. kita New new metal. metal sih. Nah, bang nak ada nengken lah. Jadi- Biarkan orang berkata apa gitu. Jadi selama dari 2012 itu adakah pengalaman terburuk atau pengalaman mengesankan nih selama kalian ngeband nih? Kalau pengalaman terburuk saya nggak mau cerita ya. Jangan ceritakan di sini bro. Gak apa. Nggak takutnya ada salah satu tersinggung kan. Berarti itu disensor. Mungkin kalau pengalaman lucu ya mungkin ada ya. Bro, kalau lucu setiap hari bro. Apa tuh? Abis manggung tuh nggak kabel jetnya Oh, di iya. bawah Ada sampai apa ke itu dengan kabel belakang jet? tuh. Sempat Gini bro. Aku mau waktu main itu nih. kita main di Twice ya. Enggak di Great Fest. Great Fest panggung besar bro. Panggung besar. Kita main jengkok Fest besar. Twice juga, Cuk. Iya mas. Iya bawa. Itu kayaknya emang kebiasaan dari Ega Kor ya. Kebiasaan dari Ega Kor. Itu Karena- kenapa tuh jacknya? Karena saya bawa pulang. Kreatif. Saking enaknya main. Klepto. Habis main kan, aku turun nih. Gak tahu bahwa jacknya masih pas. Dan- Jacknya. Dan kejadian lucunya juga sempat waktu itu di Twice ya. Waktu mau nginjak pedal efek tapi efeknya kebalik. Gimana dong ngenjak pedal efek? Ya, terus efeknya kebalik. Ngejer bro. Ngejer. Keras sekali ngenjaknya. Itu yang Kayak flip yang skateboard ngelakuin itu juga Ega Kor. Biasa. Pertama kali kita main Denpasar kan di Twist Bar kan. Iya. Kalau nggak salah bener ya. Twice. Orang desa masuk Kota bro. Kita masih boy payasan aing gitu. Masuk udah lain ya. Iya boy ngejer. Waktu itu pertama ke Twice parkirnya boy jauh banget. Jauh. Bopis 2 kan, Bopis 2 kan. Habis 2 ya. Wih, ngejer. Parkirnya di Pandai Kuta bro, harusnya di Legian. Iya, bener. Iya. Karena masih sempit waktu itu ya. Enggak, waktu itu gini drivernya agak mabuk dikit. Salah parkir dia. Iya. Saking ramenya Saking tuh. ramainya. Dan bawa papan surfing juga. Iya. belum. Waktu itu belum ya? Udah pemain sen belum. Belum ada papan surfing. Pemain Yang kedua. pertama waktu yang kedua Twice kedua baru ya. Twice Nah, kedua yang sama Sanubari. Nah. Oh. Twice kedua biar ente tahu ya, artis nih Tika we. Dari kru kita. Tika itu. Wih, kru Bukan kita. kru sih tapi teman sih. Iya, teman. ya. Tapi Yang itu kan Twice pertama pas acara apa? Acaranya Frederick. Frederick yang Inside My Eye. Inside My Eyes. Ya itu ikut. Yang kedua sama Tika gitu. Ya, Iya, iya. Oh season Power Scream ya. Yang terakhir ya kita sama Tika ya. Ya, itu terakhir ya. Oh saya yang kedua aja berarti Ya, ikut. ketiga sama Tika kan. Tika berjasa waktu itu moto-moto kita. Serius. Siapa yang Iya, menculik iya, dia itu? benar. Serius. Siapa nyulik dia tuh? Novit. Kami juga tidak tahu ya, Tika sampai ke Nah, sini. itu bukan masalah. Wow. Tapi kan support Sorry ya, tapi Tika belum dari artis waktu itu. support dia. Kita ya respect sama teman kan. Puy. Masih sering Tika main-main top. di kafe-kafe, bar-bar iya. juga ya. Siapa Support juga. Siapa sangka sih Tika sekarang kan iya kan. Puy. Ya, Jadi, belum tahu Kembali ke pengalaman menarik tadi, yang itu ya keseringan kamu yang sering klipto itu. Ya. yang absurd sih dengan saya sih serius. Ya serius gitu sih. Jadi waktu pas latihan praktis di studio itu yang paling sering telat datang misalnya atau saya seling buat gara-gara itu ada nggak? Eka. Oh, Eka. Drummer kita tersayang. Sih dia enggak telat datang, cuman Begel. ya agak Kadang-kadangnya masih hidup tuh begitu. sering salah sih. Ya seling salah dan seling bege. Ya, serius ya kan sama gitu. Iya Tapi iya. kembali lagi setiap orang kan Iya, beda-beda lah. betul. Tapi kita bawanya happy aja, enjoy Iya, kan. Gak ada baru dia bege kita marahin kan enggak. Santai lah. Santai ya. Gue tinggal kayak dulu. Enggak ada. Kalau dulu kan kita kayak narapidana semua ya. Waduh. Disuruh duduk. Jujur kita dulu tuh nggak bisa berekspresi dengan kita sendiri. Berarti agak gini kayak Hitler. Anda berani ketawa, nyawanya hilang. Iya. Jadi sejauh ini sudah ada berapa single nih? Kita Dulu kan pasti angan-angan bikin album. 1, 2, 3. Pernah kita mau buat mini album. Ada EP-nya. Iya, Udah mau sempat EP. recording juga sih. Tapi gara-gara ya Ya, kesibukan. Bukan.
transport, Iya. ya kan kita putar Waktu bolak-balik itu. gitu. Jadi sempat vakum gitu ya. Ya, Dapat vakum. Vakum sih. Vakum buat single, buat album. album. Tapi Setelah untuk proses, ya untuk gini-gini kita masih tetap sih gitu-gini. Masih di undang-undang ngeband ya di Masih acara waktu itu. Cuma 3 kita bulanan ke Puspungset. Iya, gitu. Wedding, Wedding ya. Wedding party. Wedding baru telepon waktu itu kita. Roras. acara orang ngaben nih. Waktu itu kita sempat nolak acara ngeroras juga ya. Waduh. Sempat kita tolak juga. Kalau latihannya di mana usahanya? Kalau Anda Kabarnya biasanya daring sih, daring dari rumah sendiri. ya kita podcast gini. Latihan online. Mulai gitu ya. Enggak. Kita Studio lah. studio pertama kita itu Cok. Azuri dong. Iya, Azuri yang Azuri. simpelnya tuh jadi 2 itu loh. Iya, Studio Legend ya. Legend. Mungkin Yang orang-orang yang anak-anak sekarang nggak tahu kan. Enggak tahu Azuri. Kita kan legend. Di depan gornya. Iya, Iya, iya. masih itu Manfaat 15.000 kayaknya. plus. Iya. 15.000. Dapat tiket yang 5 gratis. Iya, kupon 5 gratis. Tukar di Pondok Minah. Iya. Kenapa Metronom tidak? juga Kenapa legend. sudut-sudut sekarang nggak gitu ya? Iya. Biar kita legend. nyaman kan. Waduh. Pengiritan. Ngiritan. Corona bro harusnya. Enggak, dulu kan karena masih bocah, masih sekolah, Iya. dimanfaatin, sering latihan gratis Iya, satu. iya. Kalau sekarang udah pada kerja mungkin beda lagi. Iya. Wih, serius. Tapi Soalnya kalau dulu ngomongin studio musik tuh jarang ya dulu ya. Cuman ada berapa tuh? Iya, 2 ada berapa ya? Wah ya metronom paling mantap Setubuh tuh bumi. metronom dulu. Metronom Macok. metronom macam Oh, ya. oh. Cocok sih sering Azuri latihan belum Cok. ya Azuri. Azuri. Azuri ya. pertama Azuri kita Azuri 2012. metronom Cok. Paling paling 3 mantap sih. metronom. Metronom paling Di, enak sih di di metronom. Azuri mic-nya nyetrum. Tapi di hampir di semua tempat sempat kejadian kayak gitu Sempat juga kan? sih. Oh. Dia aja Kayaknya di hampir semua studio Bang Fani setrum bibirnya. Kita di setrum kita serius. Iya ya. itu menambah sih. vibrasi baru. Vibrasi. Ya. Saking Bibir kita. saking ramenya di metronom, ngantri Ngantri, ya. terus ya. Iya. Pada saat itu ngantri terus itu emang kelihat anak-anak band waktu itu emang lagi Rame-rame. hype-nya, antusiasnya ya. Apalagi dulu sering ada event tuh ya. Kalau sekarang mah jarang gitu. Tapi serius kita bangga sih jadi keluarga Stepping ya serius. Serius. Warga suka duka. Suka duka gitu. Serius. Aku sampai nggak nyangka loh band kita sampai seperti ini loh boy. Serius. Sampai kita pernah audisi Sebesar-besarnya juga. Stepping itu juga karena Step Army. Step Iya. Army juga ya. Thank you buat Step Army. Step Army. Salam dulu buat Step Army. Iya, salam buat Tapi Step serius Step Army boy. mancanegara udah ya. Wih, top. Step Army BTS. Army. Step Army. Soalnya yang berani musik, yang berani stick diving pada saat itu ya, Ya. sepengetahuan dan sepenglihatan saya. Ya. Itu sumpah kalau nggak gara-gara Step Army nggak pernah ngerasain vibe-nya stick diving tuh kayak Iya. gimana. Iya betul. Kita berterima kasih banyak. Gimana rasanya Army. kita kayak raja gitu loh. Wah, Step Army. Step Army. Berarti kok- Ingat nggak waktu acara semua pada duduk? Itu acara. Wah, itu mantap. Kapan bro? waktu di Oh, itu juara. Boy. jalur 11 tuh ya acaranya. Iya. Salah satunya. Ente dapat ini. Oh, ikut. Oh, iya. waktu itu kita style anak hotel ya. Iya. Iya. Style anak hotel. Dan kita sempat debat sama jurinya juga kalau. Waduh. Itu lain bro. Beda-beda. yang- Cara lain kita. Beda ya? Jangan bahas Beda. itu bro. Jauh dong. Tapi pada saat itu kan emang TB waktu itu banyak apa ya, dapat juara lah, dapat giveaway. Dapat apresiasi lah juara di sana. Juara giveaway sebenarnya. Makanya kalau kita bilang juara sih jarang itu Mbak juara ya. Kita kan bukan abin audisi bro. Ya, maksudnya pernah lah, adalah dapat. Ya. Iya Suatu pernah pride kita tersendiri. dapat. Pride-nya, Iya. Yang waktu di Granat gimana itu kesan? Kita Waktu itu kita gini ya. Kena mental semua ya ya. kena mental serius. Kita kena mental main. Kalah mental. Kalah mental. Walah men. Di mana acaranya waktu itu? Di Kelungkung. Di Dukung ya. Iya. Oh. Tapi kita bersyukur-syukur sih dapat nginjak Waktu panggung itu Granat. benar-benar kita masih jarang banget yang namanya naik ke panggung besar. Iya. Iya. Tiba-tiba audisi, Audisi. ngelihat juri dan juga ngerasain gimana ketatnya ikut audisi lah. Audisi ya. Nggak kayak biasanya kita main ya Langsung dinilai Langsung sama aja jurinya lah ya. gitu. Oh. main sikat aja. Dan kita benar-benar waktu itu kayak persiapan dan justru malah itu nge-mental ke diri kita Iya. sendiri gitu.
karena kita nggak bisa lepas, Iya. karena kita terbebani sama yang namanya peraturan dari audisi itu sendiri. Pakam-pakam Ya. dari audisi. Ya, jadi main di audisi sama main acara hibur-hibur biasa itu Beda. Beda banget, Beda beda banget banget ya. vibe-nya. Tapi yang paling berkesan sih buat saya sih main di Sound Session ya. Sound session. Oh. Oh, yang lolos gini itu yang dari Sound Karangasem. A. Sound Session kita di Session lolos di Kartangangu. sini. Sound Sound session. Session ke Sondrenalin. Ya, sound Session. session. Main sih? di Yang di Azon jalur. dulu, Iya, Azon. Azon. kemudian Azon baru ke Sound Session. Iya, paling Iya, iya. berkesan sih Dan- di Sound Session sih. ada pengalaman buruknya juga sih waktu kita di sound session itu. Gimana waktu kalau kita manggung dan tiba-tiba penontonnya yang dari Mosing, terus tiba-tiba semuanya duduk, Duduk. terus ngatain kita kayak, nggak usah kalian nonton band ini, mending kita kayak nonton wayang aja deh. Wih, kok bisa Gimana gitu ya? vibe-nya? Oh iya. Kalau benar-benar kita nggak kuat mental, mungkin Iya. kita ngedown. Oh, ada sempat Serius, sentilan sempat gitu gitu ya. juga ya. Mungkin suka duka kita main band kan gitu. Sempat mungkin mereka dari fans genre yang berbeda ya. Iya, betul. Kalau nggak salah waktu itu bukan gimana sorry aja nih. Dari anak-anak tawain kita main gitu loh. Mungkin karena beda genre sih. Beda genre sih. Tapi kita untuk waktu itu kita udah maksimal Ya, kan. kita berusaha Maksimal. profesional Hajar aja lah. ya, Iya, Bisa betul, profesional kan. Tapi ya gimana namanya penonton kan. Penonton Iya, sih iya. ya bebas-bebas Nggak bisa, aja iya. mereka Apa. menonton apa. Yang penting hajar. Penting aja waktu itu kita udah semaksimal mungkin Semaksimal main mungkin, ya. ya. Dan membanggakan diri sendiri kan. Wih, Banggakan waktu bangga. Karangasem juga, Bro. Ya, Karangasem juga bangga kan. Betul, betul. Kita bersyukurlah dapat manggung di sana gitu loh. Dan sayangnya kita belum beruntung lah. Iya. Tapi udah masuk audisi terus lanjut terus kan udah jadi suatu Pengalaman. pride ya, Pride, ya. pengalaman. Dan kita sempat Band yang baik. diundang di Klungkung juga ya. Di Klungkung. Secara Ya, benar. Waktu Simbiosis. kalau nggak salah main sama band deathcore apa sih? Gue lupa namanya. Goblin, bukan? Ya Goblin. 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 Oh, ya, Blackline ya. kayaknya kayak hardcore-nya itu loh. Ya, Live Live and hardcore. Ya, ya. Jadi dalam karir ngeband nih selama 2012 itu ada nggak orang atau siapapun yang paling berjasa itu di band kalian nih sampai saat ini gitu loh? Mungkin waktu mau manggung di Simbiosis kayaknya itu loh. Heng menawarkan dari manajer. Iya. Nah, Oh ya, Heng. Ya, Heng. supaya Heng yang Heng paling yang berjasa. Heng. Setelah itu dah ya perkembangan Makin manggung-manggungnya itu. Serius. Oh, terus. Heng Jadi banyak ya. Kita bersyukur lah Ya. ketemu Heng Heng, kayak iya. gitu ya. Serius, Heng sangat menyupport stepping Iya. saya. Mungkin dari Stepping sendiri kita niat main, cuman relasi kita Relasinya kurang. ya. Relasi kita Iya, kurang. Betul, betul. Band nggak Sama hanya itu- di Karangasem aja ya? Iya. Gitu. Iya. Mungkin wawasan kita, relasi kita itu cuman kayak ya seputaran daerah kita Iya. sendiri. Iya, iya, serius. Untuk keluar kotanya Keluarnya berarti mungkin ya. kita belum ada channel atau belum ada teman sih. Nah. Heng sih yang ngurus semua. Ya, Jadi Heng sempat jadi manajer gitu. Sempat ada manajer. Oh. walaupun manajer nggak dibayar juga sih, karena personilnya semua nggak pernah dibayar. Kita main nggak pernah dibayar. Kita ya? main Nggak pernah dibayar. Kita Belum murni belum karena pernah apa? dibayar. Bayar dari kotak. Pernah sih kita dibayar. Siap pernah. Pernah. Cuman ya Itu dibagi nggak duitnya itu kalau pas dibayar? enggak. Waduh. Apa diginiin dulu? Duitnya itu Biasa dah. kita buat duitnya itu kita buat trading lagi. Waduh. Buat trading. Bitcoin. Pura-pura boleh. Oh yang itu, Bu. Iya. Dapat uang besok aja ya. Oh, Waduh. Jangan. Jangan seperti Siapa itu. itu, Gus? Jangan. Siapa? Jangan sebut nama. Jangan. Enggak boleh. Oh, hoax. Hoax. Ya, Kalau jadi di- ya. silakan. Ya, silakan. Host. Kalau di daerah Selain Denpasar mungkin di Buleleng pernah juga main. Pernah kita pernah Belum. satu kali ya. Six Sama Fest ya. Trojan waktu itu. Trojan Six waktu Fest. itu Dan tester. benar-benar dari Stebbing tiap manggung dimanapun kita punya salah satu brand yang namanya Luck dari Buleleng ya, dari Buleleng itu benar-benar nge-support kita Iya. dari T-shirt. Base camp. kita ya. Base camp di sana dapat kita Iya. tempat istirahat. Oh Kita iya. Waktu- dari gini kita disupport sama dia dari Great Fest. Dari Ah, Great Fest Great dia Fest. benar-benar Oh, support. dapat endorse. Ya, Itu. endorse. endorse Endorse t-shirt. lah. Oh ya, kalau brand sama band itu kan Identik satu banget lah. identik banget ya. Jadi satu kesatuan. Tapi kita punya dua brand yang sering nyupport kita, Frederick sama
Oh ya ada Om Swece. Om Swece. Kita terima kasih Om. Halo Om. Halo Om. Saya sempat punya bajunya loh bro. Tapi dijual. Bercanda. Habis dipakai dijual. Oh, sekali Anda. Itu sponsor dijual. Sudah. Sorry bro. Saya tidak pernah Jadi jual baju brand. endorse-nya dijual bro. Tidak pernah saya bos. Jadi itu full ya, setiap ada gigs pasti selalu ada yang endorse ya. ada. Ya Astungkara sih ada sih. Astungkara ada. Itu keseluruhan personilnya di endorse. Ya, di endorse. Wow, Tapi mantap. saya tidak saya. Pernah waktu itu kejadian lucunya waktu main di Singaraja ya. Iya. Jadi di Singaraja itu saking banyaknya endorse gitu. Iya. Jadi kita bawain 4 lagu ya? 4 lagu atau 3 lagu? 4. 4 lagu. Beda baju. Nah, aku sendiri dapat endorse 3 baju. Iya. Jadi baju terakhir tuh sempat lupa ganti baju. Waduh. Saking banyak Kebanyakan, lupa gitu. ya. Jadi vokalis emang gitu. Undung kan. Di vokalis banyak nih dapat endorse-nya nih. Iya. Sekarang bajunya ada di rumah. Mau? Waduh. Kekecilan. Kok nggak gitarisnya yang di endorse ya? Saya tidak pernah di Anda endorse. kurang terkenal. Soalnya saya gitarisnya bursa, punya mungkin. nilai jual ya. Dari muka. Bercanda. Di endorse gitar mungkin guys Ibanez. Baik, kalingan Ya, gitar. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Astungkara. Astungkara kan. Iya nggak apa-apa kan. Yang Iya. penting stepping di endorse gitu. Endorse ya. Biarpun itu siapa yang pakai nggak peduli kan. Yang penting stepping di endorse. Ya, Sukses semua buat yang endorse. Jadi sampai saat ini masih memainkan metalcore. Ya kita masih Ada lagu baru nggak? rencana kita mau buat lagu baru. Tapi rencana aja namanya. Karena Topiknya rencana. ya, rencana karena kita personil lagi 3 kan, lagi bertiga kan. Jadi Iya. dan juga sekarang banyak kesibukan sendiri-sendiri lah. Karena Iya. kita udah Karena- berumur lah bro. Gitu. Iya. Ada yang satu yang sudah berkeluarga Keluarga. dan paling tua lah. Wah, di sini Berapa? 30 ya? 30 ya? Kakak Agus semuanya 30 tahun. 27 ya boy kak. Ada bohong. 27 waktu itu. 27 waktu itu ya. Jadi Kakak Agus 30 umur Kakak Agus Ya. punya baby, punya keluarga ya. Kita juga malu kan. Gus ngelatih lagi nggak mungkin. Nggak Kan? mungkin. Ya betul. Jadi dari sempat kontak-ganti personel ada gininya nggak? Season player yang lain itu adisionalnya. Banyak. Edisional Banyak sih ya? hampir. Kalau bilang Edisona bay, janganlah. Ingat nggak kalau Tugas tuh ikut waktu Oh di ya hitam? tugas. Ya, Tugas tuh adisional. Nah, edisional. Apa Ya, masuk? Personil ya? Sorry. Oh tugas juga masuk. Tidak nyambat adan kamu Gus. Waduh lupa. Karena Jadi gini, saya jadi- lupa. jadi Pak Pol lalu. Saking banyaknya gonta-ganti jadi lupa. Sorry. dia di ritme ya. Dia di Di ritme. ritme. Gus tunggu. Gus tunggu. Waktu di Granat ikut dia. Ya, Granat. enggak ya. Granat waktu Semanda. Di Semanda ya kita dapat yang bangun Semanda 2 kan. Kali bro, kopinya Ini bro. kosong tuanya nih. Kita tuangkan. Jadi Dan yang waktu di Bose ada season playernya juga kan? Oh, Adisional petong ya? waktu itu. Oh, sudah saya tidak main bro. Petong. Anda Saya kemana Loh, ini? mau kemana Gus? Saya sibuk bisnis saya. Bisnis dia. bisnis mucikari ya. Waduh. Pen BO dia ini. Terus waktu itu diganti sama Petong. Ya Petong waktu itu main. Petong, Petong main bass. Ada Petong fotonya bass. tinggi dia main Iya, bass. Ih, popang dia popang. Ya. Tetap popang dia. Popung. Syukur-syukur masih ada yang bisa lah. Masih ada yang bisa dipakai. Termasuk Masih bisa berterima dipakai kasih dia, juga sama edisional juga ya. Ya. Iya, membantu. Banyak membantu. Suka duka di band ini banyak sekali semuanya. Kalau kita ceritain besok baru selesai bro. Waduh. Sambil minum lah santai. Minum santai lah. Dan hal yang menarik lagi ketika Heng jadi gimana ya? Jadi Manager. mentor, jadi manajer kita, dia benar-benar ngarahin kita menuju ke perubahan yang lebih baik lah. Iya. Mulai dari tempat recording. Iya. Iya. Kita dibilangin di mana tempat recording yang menurut Bagus. kita Rekomendasinya dia. Rekomendasi. Oh. Wih, itu banyak. kita dikenalin sama teman-teman kita dari Voice. Voice record, Voice ya. record. Voice. Ya, Oh iya teman-teman Voice juga banyak Membantu, kontribusi ya. di band kita. Membantu. isinya lah. Untuk buat Iya. aransemen. Aransemen, Dia mungkin kita sangat membantu sedikit dia juga. sebenarnya. Mulai dari kurang-kurangnya stepping, ya ada lebih-lebihnya mereka juga Iya. lah, campur tangan mereka juga. Kita berterima kasih juga kan sama Dari segi sound juga ya, outnya supaya Iya, bisa iya, iya. dinikmati. Dan
Dan juga dari segi mixingnya emang benar-benar beda sih hasilnya. Jadinya kita ngerasa kayak wow, ternyata ini versi upgrade-nya lah. Jadi kenal banyak orang juga Jadi ya sama lagu kalian yang Kegelapan Dunia itu udah sempat di recycle lagi. Sempet, remix kita lagi. buat udah jadi sih kalau nggak salah ya. udah jadi kita udah aransemen baru kan. Cuman waktu itu kurangnya tinggal record voice aja. Iya. Karena kata yang tadi kita banyak kendala sih. Iya, Kendala sih sebenarnya. Nggak Jadi bisa. musiknya udah jadi, tinggal record voice-nya aja yang kurang. Sampai sekarang. Iya. Sebenarnya kalau lagu itu rilis, kita berani jamin deh, lagu itu benar-benar sumpah lebih cadas lah. Lebih cadas ketimbang Kegelapan Dunia. Lebih nuansa metalcore. Iya, Iya. lebih bernuansa metalcore. Semua kita aransemen ulang semua. Sebenarnya Kegelapan Dunia yang lama juga cadas sih. Cuman cadas serius. Cuman lebih horor. ya lebih horor dan lebih magis lah. lebih Iya. Lebih religi. Terbukti tuh setiap itu dibawakan pasti ada aja hujan. hujan. Ada aja Ada tragedi. Gempa bumi, ada longsor, ada longsor ya. ada dapur darurat. Dan Silakan. buat teman-teman yang mau mungkin nge-cover, tolong sembahyang dulu lah. Lebih baik jangan di cover bro, jangan di cover serius, jangan di cover. Jangan di cover. Apalagi didangdutin. Wah. Wow. Iblis kuasa. Dung tadi. Versi koplo. Jadi untuk tongkrongan stepping itu sendiri sih dulunya kalian nih nongkrong di mana nih? Sebenarnya sih nggak nongkrong, kumpul di rumah. Oh, di rumah. Base camp, Ya, di base base campnya. campnya. Scamnya itu ada di mana? Di Waduh. Waduh, itu beda lagi tuh. Ngelot net. Tempat Prila itu dulu itu. Waduh, tidak. Tempat ngojol tuh. di rumahnya Agus Gaijin. Agus sih. Bagus. Setiap Dan setiap kita buat kumpulnya itu pun setiap malam. Jumat. Jadi cuma setiap malam aja. setiap malam Setiap buat malam. lagu kayak gitu. Buat Siapa? lagu, Lagu, kita membahas yang tidak penting. saling leles-lelesan klane. Ya, Banyak sih kenangan di stepping. Stepping masih bro. Sampai dan kapan sampai sekarang pun masih banyak tawaran. Iya, Cuman ya itu karena kendala satu personil. iya kesibukan personil Iya. masing-masing kan. Kita juga nggak bisa maksakan, woi kamu harus main kita. Lagi ya kita Iya. tahu lah. Kak Agus ya. Kak Apa Agus. Apa Pak Agus nih? Sorry Om Agus. Om Agus. Sebenarnya bukan kesibukan sih. Tapi masa depan ya ketika ini masih ngambang. Dan sampai sekarang pun kita masih mencari jati diri. Iya, kita nggak bisa ngibur kalian terus bro. Kita juga nyari Masa makan depan kan. kita kacau. Kacau masa depan kita. Tapi padahal bulan ini ada 2 gigs ya. Iya, sempat jadi ditawarin. terhalang. Nah, Tapi sempat kita ditawarin. terhalang ya gimanain man. Sempat udah masuk list lagi. Iya. Sempat masuk list. Akhirnya ya balik lagi. Iya, mau gimana lagi lah bro. Kalau untuk ngeboking gininya Apa? Oke, Wah, bukti apa ini? Wah, kacau kamu kacau. Oh, iya. Itu di konten lain, Pak. kontak personnya Oh, gitu Kalau bilang. dulu si Heng sih. si Heng. Oh. Ya. Terus sekarang gimana? Sekarang Kalau Heng. sekarang bisa ke Alfamart sih langsung. Waduh. Bisa di booking.com juga Booking.com. Bebas ya kalau mau booking stepping ya. Jangan aja di acara wedding serius. Iya. Jangan booking stepping bisa. acara Dan wedding. juga tolong 3 bulan sebelumnya lah. Iya, DM. Iya iya. Persiapan. Harus persiapan matang. Soalnya ini benar-benar susah ini. Stepping main tuh wah sekali bro. Pejati itu harus lengkap semua Pejati, Banten-Banten. ya, bener, Pejati, terus Tirte. Tuh pokoknya aneh-aneh requestnya tuh. Ya kalau stepping main harus mecaru minimal. Caru. Ada tertulis Dan itu pun kita main harus di atas jam 7 ya. Iya. Karena kalau di bawah jam 7 takutin hujan. Hujan. Bener. Itu pantangan banget sih kalau di bawah jam 7 hujan. Ya, Udah ya. fans kita kerahuan semuanya kalau Takutin di bawah jam 7 hujan, band lain gak jadi Band lain, main. nah, Kan iya. mending lebih mementingkan kepentingan bersama lah. Mending main Mungkin terakhir ya. mungkin tunyu-tunyu, oh stepping kok jam segini kan, stepping harus malam nih. Belum mandi pada tonyo-tonyonya. Wih, tunyu-tunyu juga ikut mosing sama. Kalau lagi main di sana Gus Yanta. Iya. Kalau jadi ya. Di Itu lebih ekstrim. lebih ekstrim. Jadi kesan kalian selama bermusik ini bersama Stepping ini apa sih yang kamu dapatkan Gus? Ini dari Gus Ega dulu. Apa tuh kesan kamu selama main musik bersama Stepping ini? Semakin menambah wawasan ya kalau untuk saya. Wawasan saya, skill saya untuk individu bermain.
Terus mengupgrade ya. Upgrade terus. Jadi Saya bisa bermain musik cadas gitu dari stepping sih. Karena kebutuhan band kan. Iya. Saya harus mengupgrade skill saya Skill, sendiri ya. kan. Dari main dangdut ke jazz gitu seumpamanya kan. Skill aligatornya ditambah nggak? Yo. Referensinya udah ke metal ya waktu itu. Skill 5 jari. Kalau metal saya dari lahir udah metal bro. Sorry. Anjir. Dia dari lahir udah Metal kayak 4 metal 4 jari. Ya serius teman-teman saya waktu itu main style distro kan tapi saya tetap metal. Garpu siomay. Iya saya tetap. datang baju robek-robek celana. Waduh, Robert. Jangan gitu. Kasih. Lokasi. Tapi Ini mau ngampil kan. tapi setiap personil stepping punya setelahnya robek-robek bro. Iya. Ya, robek-robek. Tetap Kayaknya robek. nggak personil stabbing aja sih. Hampir semua anak semua. band kayaknya pernah sih punya Iya, celana tapi robek. saya sampai sekarang masih disimpan di museum kan itu. Bener, Serius. sampai sekarang pun kita masih nyimpen. Ini kenangan-kenangan stepping ini satu Dan ini. yang paling aneh itu tiap kita mau main, jadi kita punya ritual sendiri buat ngebangkitin jiwa celana robek kita. Iya. Biar energik itu. Ada Iya, energi. Ada sesajennya mungkin. Membangkit. Iya. Seharusnya. Saya caru. Bahkan celana robek kita itu taruh di dalam sok kasih. Iya. Wow. Wow banget. Why? Enggak bercanda. Jadi untuk Bayu Jancuk sendiri apa nih kesanmu selama Kesannya- main di stepping? Enggak ada sih sebenarnya, enggak penting. Enggak betul. Coba dari kenal stabbing, teman-teman stabbing jadi tahu teman-teman lain. Ya, Jadi menambah relasi ya. relasi lah bertambah, terus tahu yang namanya oh ini genre ini loh, ini genre ini, jadi kita belajar juga Iya. mengenal genre lain di musik. Terus juga kita kenal banyak orang lah, Iya. mulai dari artis-artis terkenal kayak Seringai, kita kan Iya. sempat satu panggung sama Seringai, itu suatu kebanggaan Iya, banget suatu sih sebenarnya. kebanggaan. Suatu serius, kebanggaan buat serius. kita. Iya, benar. Fans banget sama seringnya aku. Terus yang berkesan lagi kayak kita punya hobi sih. Jadi punya hobi yang positif, terus yang Ya, bisa nambah betul. teman juga. Ya ada alasan lah kalau kita mau pulang malam Ya. ke Iya rumah. ada. Ngapain nih pulang malam-malam? Latihan. Oh main musik konser daripada balap liar gitu. Iya benar-benar banget sih. Daripada booking anu. Kan jadinya ketika keluarga nanya atau orang tua nanya, ngapain nih pulang malam? Biasa, anakmu kan anak band. Wah, Oi. Biasalah. jadi keren. Keren gitu. Untuk Agus sendiri? Itu Agus nih. Kesannya sih sama si Bayu. Apa tuh? Teman nyari teman Iya, pas nambah relasi. nomor relasi. Terus gitu. nambah cewek juga. Oh, Waduh, waduh, saya waduh. setia dong. Sebenarnya itu aja Jangan, sih. jangan. Banyak teman gitu kan kita setiap event acara-acara itu Iya. kita ketemu teman baru. Semakin terkenal gitu, Gus. Terkenal sih. Emang dari dulunya terkenal sih. Guys. Ntar habis podcast surat cerai nih. Waduh. Jangan. Cut. Nanti ada gininya link Instagramnya. Skill Dari aligatornya follow. nambah lah untuk setiap personil. Bener nggak? Tapi saya nggak pernah mempermainkan wanita ya. Woi. Dipermainkan Bro, ini podcast band bro. Oh itu ya. beda Nggak mau curhat, saya konten. mau. Beda. Nah jadi ada nggak pesan untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton, mungkin untuk Step Army itu, karena kan mereka menantikan nih Stepping Porcelain ini untuk ada gigs lagi nih. Kapan nih Stepping nge-gig? Ya, kapan kapan nih? nih? Ya buat teman-teman yang nungguin ataupun yang nggak nungguin, sebelumnya kita minta maaf sih, karena kita semua dari personel punya kesibukan masing-masing. Di samping itu juga umur kita yang udah bertambah, jadi kita punya tanggung jawab lebih lah Iya. di luar kepentingan Ada masa band. depan Ya. juga ya. Jadi kita masih mikirin masa depan kita, masih mikirin keuangan kita tiap Iya. hari. Terus mungkin next time lah kita pasti bakal balik lagi. Iya. Cuman tunggu momen lah. Tunggu momen. Buat Step Army, perbanyak minum tuak. Perbanyak lokal drinks. Iya santai. Lokalan. Untuk gebrakan baru, ya tunggu aja. Kan. Tunggu aja mungkin ada single-single. Single pasti ada single baru bro. Langsung albumnya Mini langsung album. biar nggak mangkrak terus Nah, nih iya, mungkin album kalau mau lagu-lagunya. mini albumnya kita Iya. bakal nyari support sih. Iya, pasti itu. Supportnya ya. Mungkin Mungkin kita bakal ngajuin ke video klip Bupati mungkin. langsung. Wow. Bupati boleh. Ya? Boleh, kenapa enggak? Boleh. Atau Bupati? enggak mungkin Boleh, ke Bupati kan parpol, merakyat. parpol yang lagi kampanye. Bisa nggak? Bisa sih. Kalau untuk rencana video klip nggak ada. Waduh. Dari awal buat Ya, ada dari video klip pertama nih. record kita sempet sih kepikiran buat Iya. video klip, cuman balik lagi
karena Budgetnya faktor juga ya. dana lah. Iya, Jadi budget. faktor dana karena kita posisinya masih sekolah dan beberapa ada yang belum kerja. Iya. Jadi kita masih mikirin alternatifnya. Jadi punya dana sekian, lebih baik kita buat record aja lah ketimbang kita buat video klip. Oke. Iya. Siap. Jadi mantap berarti Mungkin ya. kalau ada sponsor yang mau nawarin kita record atau buat mini album, Langsung DM. bisa aja sih DM. Dengan rasa terima kasih sebesar-besarnya. Jadi itu akun Instagram tuh aktif nggak? Aktif cuman kita nggak tahu siapa yang bawa. Nggak tahu adminnya siapa nih? Waduh. Lupa adminnya siapa. Orang berempat aja ini adminnya nggak tahu nih siapa. Ya, Nah, lupa. Mungkin Eka mungkin. Eka Siapa ya? enggak sih. Danika kayaknya Danika. Ya Danika. Danika. Oh ada Danika juga. Tanya Oke. Inter. Oke, jadi seperti itu kita ngobrol-ngobrol bersama Stepping for Talent. Nanti kan juga gigs mereka ya. Iya. Untuk Step Army pasti nanti ada gigs lagi. Dan buat kalian yang pengen cek mungkin lagu kita bisa Gimana, cek di Instagram atau di Reverbination. Nation ya. Masih ada sih cuman lagunya ya gitu lagu jadul lah. Ya maklumi saja. Alright. Oke. Baik, terima kasih Stepping for Talent sudah singgah di sini. Terima Terima kasih. kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk Stepping. Terima kasih banyak. cokoploknya dulu. Ya. Terima kasih semua. Thank you. See you next time. See you.